pemenang lomba. ICF Talk. Shalom, selamat datang di ICF Talk. Di podcast kita kali ini, kita akan berbicara soal bagaimana hidup di perantauan. Apalagi sebagai orang Indonesia yang kita banyak banget tinggal di luar negeri nih. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan berbicara bersama dengan salah seorang jemaat ICF Makati. Dan beliau merupakan salah seorang pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Filipina. Oleh sebab itu, selamat datang Kak Mila Tarigan. Terima kasih. Selamat apa ya? Selamat malam. Selamat pagi, siang, malam. Salam 24 jam. Salam 24 jam buat kita semua ya. Nah, mungkin Kak ada banyak orang nih yang belum tahu siapa sih seorang Kak Mila Tarigan ini. Boleh nggak Kak sedikit bagikan latar belakangnya soal Kakak? Berarti saya kurang terkenal ya. Habis ini, tenang, habis ini. Belum pada kenal soalnya. Aduh, dimulai dari apa nih? Dari lingkup pekerjaan aja ya? Lingkup pekerjaan, sudah berapa lama di Filipina, asal dari mana? Okay. Nomor telepon. Nomor sepatu nggak perlu ya? Nggak perlu kalau itu. Oke, nomor rekening apa lagi? Boleh nanti ya, mungkin ditayangkan. Iya, jadi saya seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Venia itu saya memang bekerja sebagai PNS. Sekarang bilangnya ASN ya, aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri. Saya bertugas sejak Desember 2009, kurang lebih 15 tahun ya. Sudah cukup, sudah tahu ya kira-kira seberapa matang. Ya, jadi ditugaskan di Manila itu sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. Sampai 2027 Januari kita akan ada di sini. Selama 15 tahun ini udah kemana aja nih Kak? Waktu itu pertama sekali saya pernah magang di Stockholm di Swedia. Jadi kita diklat, jadi begitu masuk tuh kita ada diklat kurang lebih selama 10 bulan. Dan bagian dari diklat itu kita dimagangkan di perwakilan Indonesia di KBRI Stockholm waktu itu selama 3 bulan. Jadi setelah itu saya kembali ke Jakarta, kurang lebih menunggu selama 6,5 tahun untuk penempatan yang pertama. Posting pertama itu di Darwin, Australia Utara. Terus ini yang kedua, posting kedua. Ya, jadi kita rotasinya itu setiap biasanya sekitar 2-3 tahun. Jadi kita kalau di luar negeri penempatan pertama biasanya kita 3,5 tahun, penempatan berikutnya kita 4 tahun. Kemudian kita kembali ke Jakarta. Di Jakarta kita menunggu sekitar 3 tahun. Lalu kita penempatan lagi ke luar negeri. Gitu. Boleh tahu nih ya. Pertama kan di Stockholm berarti nih ya. Iya. Itu kan bukan jarak yang dekat dari Indo ya. Mungkin kita harus berjam-jam banget tuh jauh kalau mau pulang. Ngomong di mana Stockholm itu? Eropa nggak sih? Iya. Iya, udah jauh dan kita nggak tahu lagi. Ternyata cuma sebelahnya Ciamis. Nggak mungkin. Soalnya di Swedia. Swedia kan di Stockholm ya. Iya. Bersalju kan? Iya, betul sekali. Jauh pasti kalau udah bersalju. Benar. Gimana tuh rasanya Kak? Pertama kali hidup di perantauan dan sangat jauh dari rumah. Iya. Pastinya super excited ya, karena memang saya dari kecil itu sudah punya mimpi ya, mimpi bukan cita-cita ya, kurang lebih mimpi seperti itu ya. Saya dari kecil suka membayangkan saya pengen deh tinggal di luar negeri gitu, karena kalau nonton di film-film ya, kok kayaknya enak banget gitu ya. Terus kok ini kayaknya dunia yang lain gitu, tapi begitu nikmatnya gitu ya. Jadi saya punya mimpi dari sejak saya kecil, saya pengen keluar negeri gitu. Dan betapa takjubnya saya karena ternyata tempat luar negeri pertama yang saya datangi itu benar-benar seperti gambaran yang saya pikirkan ketika saya kecil gitu. Wow, ya, luar biasa ya. Betul. Jadi Stockholm itu sangat indah. Bahkan saya bisa bilang kalau mau bulan madu ke sana aja. Aku catat ya. Saya membayangkan dulu di Stockholm kayak gimana nih. Pasti sering
sering muncul di film Natal. Iya betul sekali. Jadi saya sampai hampir semua sudut kota itu yang saya injak, saya ambil foto gitu. Apalagi pada saat itu saya kan datang sekitar bulan November ya, udah pergantian musim gitu ya. Dari musim gugur menuju musim dingin seperti itu. Jadi ketika saya datang itu salju memang belum ada, tapi pada saat daun-daun itu mulai berguguran. Jadi posisi pemandangannya itu daun-daun yang kuning kuning jatuh di tanah. Saya seperti bilang, ya ampun Tuhan, this is real gitu kan. Kok kayaknya saya ngeliat kalender gitu ya. Saya ngelihatnya wallpapernya komputer. Betul sekali. Bener banget, itu seperti beneran mimpi gitu. Saya sampai waktu itu, saya beneran takjub banget ya, nggak ada habisnya. 3 bulan saya di situ, 3 bulannya saya takjub gitu ya. Karena kan apalagi pergantian musim itu kan, dari musim gugur itu saya pindah ke musim salju itu kan, yang ketika musim salju itu pun saya sampai terbengong di tengah jalan gitu ya. Nggak diserempet tapi kan enggak sih di tengah jalan. Kayaknya mobil-mobil susah juga salju. Aduh maaf. Iya. Soalnya di sana kan ya nggak terlalu padat ya. Jadi banyak pohon cemara kan, banyak sekali pohon cemara. Jadi benar-benar real seperti kayak yang kalau kita lihat kartu Natal gitu ya, seperti lihat kalender itu tuh. Saya sampai bilang, Tuhan ini seperti ini gambaran yang saya idam-idamkan dari sejak saya kecil gitu. Wah kalau kayak gitu saya perlu bermimpi nih. Itu Tuhan, dia. aku bermimpi nih kayaknya. Harus di tempat salju. Harus ya. Waktu kecil mimpiku kurang jauh. Iya. Kode posnya harus diganti mimpinya. Oke. Tapi meskipun itu negara yang diimpikan dari kecil nih Kak, kira-kira waktu pertama kali keluar dari Indonesia dan pergi ke Swedia ini, apa hal yang paling mengejutkan? Apa culture shock ya kalau sekarang anak-anak bilang? Yang paling mengejutkan ya. Tentu yang paling pertama itu adalah kebiasaan di negara setempat gitu. Jadi kan kalau di Swedia waktu itu pertama kali yang saya rasakan perbedaan yang paling ekstrim itu adalah semua serba teratur gitu. Jadi ternyata public transport itu sudah ada jamnya, dia datang jam berapa. Kalau kita kan keluar rumah ya nyetop angkot gitu ya. Jadi kalau di sana saya mesti lihat dulu sebelum keluar rumah, saya mesti cek bis yang akan saya naikin tuh jam berapa, jadwalnya akan datang. Karena saya pernah terjadi tuh karena saya nggak tahu, jadi dan waktu itu kondisi salju gitu ya, minus banget gitu. Waktu itu saya lupa sekitar minus 20 kalau tidak salah. Wah. Jadi waktu itu sampai saljunya itu segini gitu yang saya lewatin, dan karena saya tidak tahu, akhirnya saya menunggu lama sekali di luar gitu. Dan ketika saya menunggu lama kan pasti kedinginan ya gitu kan. Dan saya pikir ini bisnya kemana kok nggak datang-datang. Baru saya ngeh ketika saya lihat di halte itu ada jadwal bis. dan saya juga bingung kenapa hanya saya sendiri yang ada di situ. Gitu. saya bingung kemana orang-orang semuanya. Kenapa nggak ada yang nunggu bis gitu ya? Apa penumpangnya cuma saya gitu kan? Terus saya baru lihat, oh ternyata ada jadwal bis di halte itu, which is sebenarnya bisa dicek secara online gitu atau aplikasi. Tapi karena kurang informasi gitu, kurang cari tahu, akhirnya saya sudah kedinginan, dan dari situ saya dapat pelajaran kalau semua itu sudah ada aturannya gitu. Jadi ya memang sangat penting sih kita tahu aturan itu sangat penting. Oh ya, saya tadi lupa bilang kalau perjalanan ke Swedia itu sekitar 17 jam. Jadi pertama kali keluar negeri terus langsung ke Swedia gitu, yang tembak langsung gitu ya, bukan sekitar dulu gitu. Sampai saya ingat bapak saya karena melepaskan anak gadisnya waktu itu keluar negeri pertama kali, dia sampai beli peta dunia waktu itu. Untuk ngecek gimana ini anak saya. Pas lihat di peta ternyata deket. Jadi dia baru tahu, ini dekat, ini jauh banget gitu kan. Dia agak khawatir juga ketika itu kan. 17 jam, kamu yakin? Ada yang jemput di sana gitu kan. Saya bilang dengan santainya, saya berani sih, saya nggak khawatir sama sekali karena mungkin mimpi saya lebih besar dari ketakutan saya gitu. Jadi mimpi saya lebih besar, jadi bayangan tentang mimpi itu, wah bentar lagi saya akan melihat
mimpi saya terwujud gitu, itu lebih besar daripada kekhawatiran yang ada. Sampai saking nggak mikir kekhawatiran apapun, saya jadi kurang informasi yang tadi itu. Jadi nggak ngecek dulu aturan setempat itu seperti apa kebiasaannya. Harusnya itu kita cek dulu kalau mau keluar suhu itu berapa. Cuaca itu hari ini apa, itu harusnya dicek dulu. Cek ya. Gitu. Wah, berarti 17 jam itu kayaknya sesuatu yang worth it lah ya kalau udah melihat betapa asiknya pengalaman yang pertama. Nah, dari 3 negara nih. Jadi artinya sudah tadi ke Swedia ya? Ya, pertama Swedia, Swedia. Stockholm. Kemudian yang kedua itu ke Australia Iya, ya kan? Darwin. Dan yang ketiga itu Filipina nih. Betul. Kira-kira dari ketiga hal ini yang mencolok nih, karena udah tahu nih 3 negara ada nggak kira-kira, ini perbedaan kalau orang kinerja kerjanya, budayanya, kayaknya ini menarik untuk kita pelajari nih. Kira-kira boleh nggak sharing tentang perbedaan di ketiga negara ini dalam soal kinerja atau budaya? Yang paling kentara itu adalah yang saya amati ya. Kalau di Darwin, di Australia itu tidak begitu birokratis gitu ya. Jadi mereka lebih komunikasi itu lebih ke informal. Jadi misalnya kalau kita mau ketemu dengan counterpart gitu, salah satu instansi kita dengan email itu udah boleh gitu. Jadi kita mereka sangat rajin update buka email seperti itu. Jadi komunikasi itu lebih ke email. Kalau di Indonesia kan mungkin lebih via WhatsApp. Jadi kita nggak ragu. Maksudnya kalau di Indonesia itu kita berbagi nomor kontak itu biasa gitu. Kalau mereka sangat menjaga privacy. Tapi kalau email mereka akan sangat cepat baca gitu. Dan surat belakangan that's fine gitu. Sementara kalau di Filipina itu kita lebih resmi. Kita biasanya komunikasi lewat nota diplomatik. Mereka biasa lebih pakai Viber gitu ya daripada Viber atau Messenger gitu. Itu juga saya cukup kaget juga waktu itu. Wah, ini nggak ada nomor. Ini saya mesti komunikasinya lewat apa nih kok Messenger gitu kan ya. Terus ternyata memang ya budaya juga ya mereka. Komunikasinya seperti itu. Apalagi ya? Mungkin yang paling kentara, ada kejadian lucu sebenarnya. Jadi kalau di Australia itu, kita misalnya ada acara nih, diundang gitu ya, acara jamuan atau resepsi. Nah mereka itu lebih prefer tuh menikmati minum gitu. Jadi yang namanya menyajikan sesuatu itu yang lebih utama itu ya di minuman gitu. Seperti itu. Jadi sementara kalau makanan biasanya finger food gitu kan. Nah waktu itu saya nggak tahu kan. Jadi pas waktu itu memang jam makan malam, saya udah pede, perut kosong gitu kan. Jadi saya datang aja dalam hati nih makannya kapan ya gitu kan. Kenapa finger food? Kenapa cuman kue-kue kecil gitu ya? Saya pikirkan itu makanan pembuka gitu ya kan. Ada apa yang keliling gitu nawarin, kamu mau gitu kan ya. Terus saya tunggu ini udah perasaan mau habis nih acaranya kok nggak ada makan gitu. Dari situ saya belajar kalau mau ada acara makan dulu dari rumah gitu ya. Soalnya kan budaya Asia itu kalau Filipina agak mirip sama Indonesia. Jadi setiap ada acara itu pasti kita menjamu dengan makanan berat gitu kan. Pasti kalau siang ya biasanya ada lunch. Kalau jelas gitu jamnya, kalau misalnya jam 12 ya berarti ada lunch. Tapi kalau malam gitu misalnya jam 7, jam 8 pasti dinner gitu. Nah kalau memang snack gitu ya berarti ngundangnya jam 3, sekitar jam 3, jam 4 gitu. Nah jadi kita udah tahu kalau budaya Asia ya memang biasa dijamunya dengan ya lihat jamnya. Kalau malam kemungkinan besar ya memang makan berat juga gitu. Jadi menarik sih sebenarnya ya, karena di 3 negara otomatis, apalagi kalau lebih ya, pasti ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita pelajari. Nah, cuma kalau bicara soal perbedaan itu dan menariknya, pasti ada tantangan nih. Betul. Nah, tantangan apa yang kira-kira yang terbesar nih ya, kalau bicara kan tantangan bisa banyak hal. Yang terbesar yang dihadapi oleh Kak Mila nih sebagai perantau Indonesia di negara orang. Tantangan memang beda ya tiap negara pasti. Kalau waktu yang paling saya ingat tuh ya waktu di Australia itu. Di Australia itu saya yang paling kaget tuh waktu nyari rumah. Kita kan kalau nyari rumah di Indonesia itu ya kita datengin aja rumahnya, ya kan. Biasanya ada ownernya, ada nomor telepon ownernya, kita langsung komunikasi, itu mudah banget. Tinggal janjian kita ketemu jam berapa seperti itu. Urusan selesai gitu, nego harga. Begitu harga oke, kita selesai gitu.
Nah, di Australia itu ternyata sistemnya berbeda gitu. Jadi kita mesti apply. Jadi kita isi form seperti itu, dan kita berhubungan tidak langsung dengan owner, dengan agent gitu. Jadi kita komunikasi dengan agent. Kemudian setelah kita isi form, kita masukin data-data. Dia akan mengarrange waktu untuk kita viewing gitu. Jadi dia biasanya kan yang isi form itu banyak orang yang minat ke rumah itu, biasanya ada beberapa. Ya nanti di arrange waktunya dan dilihat bersama-sama biasanya dengan peminat yang lain. Nah setelah dilihat, bisa juga sendiri sih kalau peminatnya nggak banyak gitu. Tapi nggak pernah ketemu dengan owner langsung gitu, nggak. Pasti dengan agent. Nah setelah selesai, kita suka nih rumah ini, kita bilang kita suka. Biasanya di Indonesia yang menentukan kan yang suka, misalnya peminat ya, pembeli biasanya yang menentukan. Sepanjang pembeli cocok dengan harganya, ya otomatis jadi itu rumah gitu. Nah di situ enggak. Jadi begitu kita oke dengan rumah itu, nanti owner akan memfilter nih. Memfilter orang-orang yang tertarik dengan rumah ini, yang oke dengan rumah ini, dia saring lagi siapa yang dia mau terima. Jadi tapi dia nggak ketemu kan? Enggak. Jadi dia berdasarkan form itu yang diberikan oleh agent, yang diteruskan sama agent, owner akan filter siapa ini yang dia cocok. Jadi misalnya apakah dia punya anak kecil, apakah dia punya hewan peliharaan. Apakah dia punya asisten rumah tangga, itu akan jadi pertimbangannya dia gitu. Pekerjaan kita itu akan jadi pertimbangannya dia. Jadi ketika itu kita ngalamin. Jadi kita pikir kita sudah oke dengan rumah ini dan jadi ternyata at the end hasilnya kembali lagi ke owner gitu. Jadi belum tentu jadi. Nah, setelah waktu itu pada akhirnya menemukan rumah dan owner terima kita pun cocok dengan rumah itu, ternyata nggak sampai di situ. Nggak cukup hanya proses transaksi pembayaran, tapi ternyata ada setelahnya itu adalah ada kontrak. Which is kita nggak punya pengalaman juga kan, seperti apa nih bikin kontrak rumah gitu. Untung dibantu memang sama agent, jadi ternyata ada kontrak. Jadi setiap 2 bulan sekali biasanya itu ada inspeksi seperti itu. Mereka benar-benar itu beda. Jadi setiap 2 bulan sekali itu pasti beres semua isi rumah gitu. Jadi kayak pindahan lagi gitu, semua disusun gitu kan ya, yang enggak. Jadi ya dibersihin gitu kan, karena mereka ada inspeksi rutin secara periodik gitu ya. Nanti agentnya akan cek gitu kan ya, apa yang nggak sesuai dia akan laporin ke owner gitu. Terus maksudnya bisa putus bisa di tengah jadi kontrak. Kalau tidak sesuai, misalnya tidak sesuai menjalankan apa yang ada di kontrak itu, jadi biasanya di kontrak itu rata-rata akan beberapa sudut itu akan difoto gitu ya. Misalnya posisi lampu, posisi kompor segala macem. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah gitu. Jadi itu super strict. Sampai ketika kita selesai dari sana, kita pindah ke Indonesia, bahkan deposit kita juga nggak kembali gitu. Karena itu perubahan-perubahan itu. Karena memang ya menurut mereka, menurut pandangan si owner ini waktu itu ya dia tidak ada beberapa hal yang tidak lagi kondisinya seperti semula. Jadi furniturnya misalnya nih sofa nih ya gitu. Dia inginnya sofa itu ya sama sekali tidak berubah. Kondisinya harus sama seperti semula. Berarti caranya jangan dudukin. Astaga, dipindahin pun nggak boleh. Iya, bahkan gini, kita waktu itu sempat berpikir kalau kita kan punya rumah, kita pindah gitu ya, kita pengen nyumbangin barang, misalnya meja belajar waktu itu ya, meja belajar anak. Kita sengaja taruh di situ, kita maksudnya memberi. Kita pikir dia bakal suka gitu kan, untuk menolong. Bener. Ternyata itu jadi beban biaya buat dia untuk menyewa orang lain mengangkat barang itu, which is itu jadi denda buat kita gitu. Jadi kita shock banget sih, dan itu berlangsung sampai kita pulang ke Indonesia. Pada akhirnya kita diinfokan kalau ternyata depositnya tidak bisa kembali gitu kan. Itu pelajaran berharga banget. Karena soalnya depositnya juga nggak kecil ya, sangat besar gitu, sampai puluhan juta. Jadi di tengah-tengah situasi kayak begitu ya, dengan budaya yang berbeda, apalagi kan. Nah, gimana caranya Camilla mempertahankan identitas sebagai orang Indonesia yang ada di negara orang? Karena kan kita otomatis pasti dilihat, oh orang Indonesia ya, gitu. Kadangkala mungkin
Gimana caranya maksudnya? Saya mau tahu. Gimana caranya Kamila mempertahankan identitas sebagai perantau Indonesia di negara orang? Kalau secara penampilan ya, saya memang prefer kemana-mana saya pakai batik gitu. ke gereja, ke acara, apalagi kalau acara-acara ya, resepsi, jamuan seperti itu, undangan. Apa gara-gara ASN? Bajunya batik semua. Harus batik. Benar, udah identik gitu ya, ASN banget gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk promosi gitu ya. Karena pasti mereka akan takjub juga sih biasanya setiap mereka ngelihat. Itu yang salah satu paling membedakan kita dengan mereka sebenarnya. Itulah makanya kenapa saya pakai batik kali ini. Harusnya kita pakai batik semua ya. Oke. Gak janjian. Nah itu secara penampilan gitu ya. Kalau dalam hal sikap, otomatis saya harus menjaga banget. Apalagi dengan warga setempat gitu. Karena saya menyadari betul, saya sampai bilang ke keluarga gitu ya, suami, anak-anak, kita harus benar-benar banget menjaga sikap gitu. Karena bagaimanapun, apalagi kita diplomat gitu, kita pemegang visa diplomatik, hubungan baik dengan negara setempat itu sangat, kitalah garda terdepannya gitu. Iya betul. Sangat, kita tuh wakil pemerintah gitu. Jadi sedikit saja kita membuka celah dengan mungkin tidak menjaga sikap, misalnya mengatakan sesuatu yang negatif aja gitu ya. Gak usah melanggar aturan lah, mengatakan sesuatu yang negatif aja itu bisa banget jadi bahan orang lain untuk secara general menilai Indonesia. Gitu. Sayangnya di situ. Iya, mungkin karena ASN ya, karena diplomat ya. Tapi mungkin juga buat setiap kita yang perantau Indonesia pun sebenarnya dilihat oleh orang kayak wajah Indonesia lah. Kalau kita pemarah, nanti langsung mereka berpikir orang Indonesia ini pemarah. Tapi kalau kita ini peramah gitu, ramah, orang Indonesia baik-baik semua. Benar. Iya kan? Iya. Nah, sekarang gini, karena kita jauh dari keluarga, karena kita ini perantau, sedang merantau, ada nggak sih pernah perasaan lonely? Perasaan sendiri gitu. Terus kalau perasaan itu pernah muncul karena mungkin pengen ketemu keluarga tapi jauh ya, keluarga inti mungkin ada ya. Nah, gimana cara ngadepinnya kalau itu memang pernah ada? Kalau di Filipina kebetulan memang orangnya komunitasnya ramai ya, maksudnya dan penduduknya juga ramai gitu. Yang saya pernah merasa kesepian itu memang di Darwin. Di Darwin, di Stockholm. Kesepian juga, tapi saya cukup terhibur dengan suasana di negaranya gitu ya, karena saya mengingat ini mimpi saya gitu. Cuman suasana yang sepi itu paling terasanya adalah ketika momen Natal biasanya. Ketika momen Natal kita nggak bisa ketemu keluarga seperti itu ya, terus kita misalnya lihat lagi momen liburan panjang, keluarga di sana berkumpul, kita nggak bisa ikut, itu sebenarnya yang paling menyedihkan sih. Ya, jadi ya untung memang sekarang bisa video call ya kita ya, bisa video call, bisa terobati. Tapi menurut saya yang paling mengobati itu adalah komunitas. Jadi ketika kita pindah ke suatu negara, supaya kita tidak merasa bahwa diri kita terasing gitu ya, memang kita harus back to the root gitu loh. Jadi kita harus menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang memang sevisi dengan kita gitu. Jadi energi kita juga teralihkan ke sana gitu, untuk mengalihkan kesepian itu. Seperti itu sih. Berarti ada rahasia yang dibagikan kepada setiap kita semuanya. Cari komunitas. Belum. Banget itu penting. Tapi kalau tadi kakak sempat singgung sedikit soal di Darwin pernah merasa kesepian karena nggak bisa ngerayain Natal bareng nih ya kak. Tapi setelah move on dari Darwin, terus juga kita ada di Filipina sekarang, dari proses perjalanan kakak selama belasan tahun ini pernah nggak sih kakak merasa bahwa oh iya ya ternyata tinggal di luar negeri itu juga mempengaruhi hidup spiritual aku gitu. Pernah gak sih kak ngerasa kayak ketika kita keluar dari negara sendiri justru ada hal-hal yang mungkin positif mungkin negatif dan itu mempengaruhi hidup kerohanian kita?
Oh ya, saya lupa jelasin kenapa di Darwin pernah ngerasa kesepian ya. Karena di sana memang penduduknya sedikit sekali, sekitar 125.000 di kotanya itu. 125.000 itu masih banyak juga lah ya. Kayaknya banyak. 125.000. Jadi kita misalnya keluar rumah nih nggak langsung ketemu orang. Oke. Jarak jalan berapa menit, dulu sekitar ya 10 menit gitu. Ya tetangga ada sih tetangga. Tapi maksudnya orang yang ada ya nggak seperti di sini kan, kalau kita begitu keluar langsung rame gitu. Betul. Ya suasana aja sih sebenarnya. Suasana. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi soal iman ya. Rasa kangen dengan gereja asal saya, itu komunitas yang ada di Indonesia itu ada gitu. Aduh, kangen nih ibadah sama teman-teman yang dulu gitu ya. Karena saya punya komunitas juga di Indonesia gitu. Karena kan pasti ada kekasan suasana tersendiri gitu ya, rasa rumah seperti itu. Nah, tapi nggak sampai yang misalnya saya mengalami krisis iman seperti itu, enggak sih, enggak. Secara negatif bahkan tidak gitu. Karena gini, menurut saya cukup beruntung ya. Entah kenapa Tuhan itu ketika tempatkan saya di suatu negara seperti di Darwin, di Filipina gitu tuh, saya cepet banget dipertemukannya dengan komunitas yang langsung cocok gitu. Iya. Jadi contoh nih kayak di Darwin. Saya baru berapa hari di Darwin tuh saya ngobrol sama temen di kantor. Dia langsung begitu dia tahu saya orang Karo, dia langsung bilang, "Oh, ada tuh pendeta orang Karo." Gitu. Nah, Pak Salomo Bangun ya. Jadi masuk TV. Kenal Pastor Edi. Nanti saya kenalan lagi deh kalau gitu. Pastor Edi kenal juga ternyata, ada koneksinya. Ya jadi mudah, saya pikir wah kok secepat ini ya, Tuhan nggak sempat biarkan saya harus mencari-cari dulu gitu. Langsung dikenalin, langsung dibawa ke komunitas itu, jadi langsung aja gitu dapet komunitas gereja Indonesia gitu. Jadi termasuk di sini di Filipina, saya baru berapa hari tiba-tiba ada info teman saya, ada tuh di Filipina Pastor Reddy namanya, orang Indonesia gitu kan. Bukan orang Karo tapi ya, bukan orang Karo. Nggak apa-apa lah. belum diadopsi nih. Diadopsi sama siapa dong nih? Dikasih marga nanti. Iya. Minimal orang Indonesia lah. Ya, sekarang bagaimanapun ya, saya pengennya tetap gerejanya itu Indonesia karena ya mempermudah hidup lah ya. Iya. gitu. Jadi ya kalau bisa punya gereja maksudnya punya gereja komunitas Indonesia, why not gitu. Kalau enggak ya kemana lagi gitu kan maksud saya. Jadi saya bersyukurnya seperti itu. Tuhan pertemukan begitu cepat dengan komunitas itu sehingga saya nggak sempet tuh ngalamin yang saya harus merasa kesepian terlalu jauh seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, kalau kita tahu kan juga banyak banget orang-orang Indonesia yang akhirnya ke luar negeri tapi akhirnya menutup diri karena aduh takut nih kalau ke gereja ini takut nggak cocok. Aduh takut nih kalau nanti apalagi orang-orang introvert seperti saya. Gitu ya. Rasa-rasanya kalau harus pergi ke komunitas baru sendiri lagi. Apalagi kalau denominasinya beda nih gimana? Iya, aduh gimana nanti kalau diajarin yang enggak gimana? Mendingan udah deh sendiri aja di rumah online. Nah, boleh nggak nih Kak bagiin tipsnya gimana caranya supaya orang-orang Indonesia ini ketika pergi ke luar negeri ini nggak akhirnya mengalami krisis iman karena susah cari gereja atau malu untuk cari komunitas. Gimana caranya supaya meskipun kita jauh keluar dari negara kita sendiri tapi kita tetap terhubung sama Tuhan. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu, kalau saya juga introvert. Ini bener nggak? Iya. Extrovert, saya mau klarifikasi ke siapa lagi nih? Oke. Iya, biar terwakilkan para introvert. Yang susah kan sebenarnya introvert. Iya, extrovert mah cuek-cuek aja. Sebenarnya pasti semua orang mengalami ketidaknyamanan dengan sesuatu hal yang baru. Ya. Tapi saya selalu percaya kalau yang namanya interaksi secara physically gitu, pertemuan fisik itu nggak bisa tergantikan gitu. Walaupun zaman sekarang tuh secara substansi kita bisa nerima lah online, ibadah online itu kita memang pasti dapat firmannya gitu. Tapi fellowship itu ada karena kita
we are designed as a social gitu kan. Makhluk Jadi, sosial. Makhluk sosial. Jadi ada kebutuhan yang tidak akan terjawab ketika kita hanya beribadah secara online gitu. Iya. Itu yang kita perlu dari komunitas gitu. Makanya saya selalu cerita kalau dengan adik-adik yang mahasiswa yang biasanya merantau ya, pindah dari Medan ke Bandung atau ke kota-kota lain. Pesan saya yang paling pertama selalu cuma satu. Begitu tiba di tempat baru itu, please langsung cari komunitas yang benar. Kenapa? Karena komunitas yang kita temukan di awal itu, benar enggaknya itu akan sangat mempengaruhi dan menentukan hasil akhirnya. Gitu. Hasil akhirnya hidup kita seperti apa. Gitu. Itu yang saya alami ya. Dan yang saya observasi juga gitu. Begitu pertama salah komunitas nih, ya endingnya juga akan sangat menentukan gitu, gimana awalnya. Nah, jadi menurut saya ya, please keluar dari zona nyamannya kita. Itu nggak nyamannya paling sekali 2 kali, ya sebulan 2 bulan. Di awal. Ya di awal pasti tidak nyaman, memang gitu. Tapi just embrace it gitu. Saya juga nggak langsung nyaman, walaupun teman saya udah bilang itu Pastor Reddy baik kok segala macam gitu ya, dipromosikan. Iya, memang baik sih ya. Iya, jadi Promosinya. Awalnya juga saya ragu gitu ya, saya cocok nggak nih dengan gereja ini? Pasti nggak nyaman, semuanya juga nggak nyaman gitu kan. Ada pasti hal-hal yang kok kayaknya gini gitu ya. Dijalanin aja dulu, kita harus relakan diri kita untuk gini. Kita itu akan growing di tempat yang tidak nyaman. Kita nggak pernah tumbuh di tempat yang nyaman gitu. Jadi percaya aja kalau ketika lo merasa nggak nyaman, itu part of your growth gitu loh. Jadi udah relakan diri kita gitu loh. Ketika kita menang, mengalahkan ketidaknyaman itu, kita akan naik level gitu. Tapi kalau misalnya belum apa-apa udah pindah gereja lagi, belum apa-apa udah pindah ke komunitas lain yang komunitas gereja lain seperti itu ya, kita nggak kasih kesempatan diri kita untuk tumbuh, iya kan? Betul. Ketika kita nggak nyaman keluar gitu, percaya nggak akan tumbuh gitu. Dan ketika nggak tumbuh ya nggak mungkin berbuah. Betul. Dan ya yang paling penting ya memang hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Kita nggak bisa ngandelin misalnya saya nggak bertumbuh nih di gereja ini, pastornya kurang berhikmat atau kurang apa gitu. kurang cakep. Kurang terkenal nih. Suaranya fals atau apa gitu kan. Gerejanya ini nih gitu kan, kurang roh gitu ya misalnya. Saya juga nggak setuju gitu ya. Memang fellowship penting gitu, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan juga nggak kalah pentingnya. Gitu. Jadi jangan expect something dari gereja dan menyalahkan gereja ketika misalnya kita sendiri juga nggak memperlengkapi diri kita dengan berhubungan langsung dengan Tuhan, karena sumbernya ya Dia gitu. Keren banget ya kata-katanya. Quotes of the day. Kita nggak akan pernah bertumbuh di tempat yang nyaman. Exactly. Siap. Nggak nyaman terus? Boleh nggak nyaman sedikit? Nyaman sehari aja gitu. Nyaman sehari, istirahat dulu, istirahat. Kok nggak nyaman terus ya? Tapi Bu, kalau boleh tanya nih, ada nggak sih pesan iman yang dari dulu, dari Indonesia nih sampai sekarang udah ke berbagai negara nih masih dipegang sampai sekarang? Ya itu tadi balik lagi pesan iman ya, pesan iman. Pentingnya komunitas itu jangan sendiri, jangan sok jago. Kita perlu komunitas. Jadi jangan takut dengan hidup bersosialisasi, hidup di dalam suatu komunitas itu asal benar ya, benar gitu. Jadi penting banget tertanam di dalam suatu komunitas itu, sangat-sangat penting. Itu seperti kayak bara api gitu loh kalau menurut saya. Bara api itu kalau dibiarin sendiri lama-lama mati, cepet banget matinya. Tapi kalau barengan nih baranya ngumpul, ya kan, dia akan saling membakar, ya kan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, gitu. Nggak selalu menyenangkan pasti, ya kan. Ada di dalam komunitas tuh nggak semuanya soal happy, nggak semuanya soal sukacita. Pasti ada gesekan-gesekannya yang bikin nggak nyaman gitu. But never give up gitu. Jangan langsung cepat-cepat menyerah, langsung nggak pergi, langsung nggak datang lagi ke gereja, langsung nggak datang lagi komsel, gitu kan. Ngambek gitu ya. Karena kita
apalagi kalau kita jauh gitu dari keluarga gitu ya. Rumah kita ya komunitas itu. Gitu. Jadi jangan never take it for granted gitu loh. Iya. Nah apalagi kan dengan pengalaman yang udah ya 3 negara, mungkin nanti ke depan juga bisa Tuhan percayakan lagi. Ada negara-negara yang lain. Nah tapi selama perjalanan selama 3 negara ini, adakah pelajaran hidup yang mungkin dikatakan terbesar yang mengubahkan hidup Ibu, Kak Mila nih saat ini? Dari pelajaran hidup dari perjalanan perantauan ini di 3 negara. Saya belajar gini ya, setelah ngalamin bahkan ke negara yang menurut saya itu saya impikan. Terus sebenarnya ke 3 negara ini enak ya, bisa dibilang enak, nyaman, nikmat gitu ya. Tapi at the end saya baru paham bahwa ternyata kenikmatan hidup itu bukan soal di mana, tapi bersama siapa. Quote kedua. So kenikmatan itu bukan apa? Soal di mana? Soal di mana, tapi dengan siapa? Bersama siapa. Ya? Jadi jangan takut dibawa kemana, bersama siapa itu lebih. Oke, yang susah ya. Nice. Mau dibawa kemana jangan takut. Jangan takut deh, kata abang ya. Jadi iya benar, itu benar banget. Saya karena gini, ketika pertama kali saya mendapati negara yang itu menurut saya itu udah impian tercapai banget, kan artinya udah kayaknya Tuhan lunas gitu ya. Jadi menurut saya itu kenikmatan yang udah hakiki lah gitu ya, udah kayak tertinggi gitu. Kayak saya nggak saya nggak berani minta yang lain lagi gitu kan sama Tuhan. Tapi setelah mengalami itu justru saya mendapat pelajaran bahwa bukan tempatnya Mil, gitu, bukan tempatnya. Tapi ya aku nggak tahu ya, apakah karena aku memang love language-nya adalah quality time, itu connected ke situ gitu ya. But at the end gitu ya, yang paling nikmat itu adalah bersama siapa gitu. Which is itu yang aku alamin adalah ya bersama keluargaku gitu, bersama dekat dengan keluargaku. Karena saat-saat aku mengalami jauh dari keluarga gitu ya, ternyata itu bisa bareng dengan kumpul dengan keluarga besar, itu harga yang lebih mahal menurut saya gitu. Betul. Lebih mahal. Walaupun cuma pergi ke Danau Toba gitu, tapi nggak ternilai. Iya, tapi tidak ternilai gitu. Yang penting bisa ngumpul gitu. Oke. Oh luar biasa ya kalau menurut saya. Karena dari tadi ya, kalau kita melihat benang merahnya, maka dilihat kedekatan dengan Tuhan, mencari komunitas, gitu kan? Cari lagi. Jadi benar-benar menentukan sekali. Ini bukan masalah di mananya, tapi bersama dengan siapanya. Ada Tuhan di situ, ada keluarga di situ, dan kalau misalkan keluarga nggak ikut, mencari komunitas yang menjadi sebuah keluarga. Nah sekarang nih, kira-kira Kak Mila nih, pesan apa yang bisa Kak Mila mau sampaikan nih kepada teman-teman kita yang masih di rantau, gitu kan? Pesan apa dan kemudian juga harapan apa yang bisa Kak Mila mau sampaikan kepada mereka? Ini bukan cuma buat komunitas Kristen ya, tapi buat secara general ya. Secara semua general. yang merantau gitu ya. Pesannya simple banget ya. Saya rindu gitu ya ngelihat orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri itu solid gitu. Saling support, saling dukung. Which is itu sebenarnya tantangan gitu. Memang tidak mudah pasti karena pasti adanya perbedaan pandangan, perbedaan values, perbedaan kepercayaan gitu ya. Tapi solidaritas itu penting banget karena kita hidup di negeri orang, kita menjaga nama baik Indonesia. Kalau kita nggak solid, gampang banget ngejelekin gitu, gampang banget ngejelekin nama Indonesia gitu, karena orang akan ngelihat kita. Betul. Ini sebenarnya Indonesia itu yang mana sih gitu kan? Kalau kita yang satu lebih membela sukunya, yang satu membela agamanya gitu kan? Sebenarnya Indonesia itu apa? Padahal Indonesia itu diversity gitu. Betul sekali. Indonesia itu multikultur, kaya gitu banget. kan? Kaya banget, beragam banget. Justru ya kuliner kita aja beragam banget gitu kan? Jadi ya jangan cuma ngebawa suku sendiri, agama sendiri, tapi cerminkanlah memang bahwa kita ini ya berbeda satu sama lain, tapi kita respect, kita saling menghargai,
Makanya kita harus saling support, solid gitu. Oke, terima kasih. Nah, sebagai anak Tuhan yang ada di rantau nih, dengan tadi pertanyaan iman dan segala macamnya, pesan apa yang mau disampaikan kepada anak-anak Tuhan yang ada di rantau? Balik lagi ya yang tadi, cuman itu aja sih yang paling penting menurut saya. Paling penting itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi itu yang ngejaga kita. Kita boleh sibuk kerja, kita boleh pengennya istirahat kalau weekend gitu ya. Pastilah semua orang pengen istirahat kalau weekend gitu. Kita pengennya jalan-jalan atau hangout gitu kan. Atau mungkin kita merasa gue cukup nih dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, gue cukup berdoa sendiri gitu ya. Gue cukup nih ibadah online, trust me gitu. Kamu akan dapat lebih ketika kamu ada di komunitas gitu. Karena gini, komunitas itu sebenarnya bukan untuk hanya mendapatkan. Kita bergabung di komunitas itu bukan hanya kita pengen mendapatkan sesuatu atau karena kita mencari sesuatu, memuaskan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ketika kita hidup dalam komunitas, kita harus secara tidak langsung ya, pasti kita harus melayani gitu. Dan ternyata melayani ini itu manfaatnya banyak banget loh. Melayani itu bisa mengurangi stres, melayani itu, jangan pikir bahwa dengan melayani, wah gue capek, ya kan, gue capek, gue nggak punya waktu lagi nih gitu, gue nggak bisa fokus, nggak bisa bagi waktu, nggak bisa bagi konsentrasi gitu kan. Karena yang namanya melayani itu pasti takes your energy, takes your time gitu kan. Perhatian kita juga harus berbagi gitu, apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Tapi percaya deh, melayani di dalam komunitas itu nggak hanya menolong orang lain, ya, tapi kita akan kita akan sangat terbangun. Karena apa? Karena feeling happy, ada kepuasan. Itu saya pernah baca di beberapa jurnal psikologi, tidak hanya buku rohani, tapi secara psikologis dengan melayani, berbuat sesuatu buat orang lain, kita yang disembuhkan gitu. Betul. Jadi ya jangan anggap sepele persekutuan dengan sesama jemaat Tuhan. Tetap tanamkan diri dalam komunitas. Oke. Terima kasih banyak nih Kamila buat kisah hidupnya ya yang semasa di rantau dan kemudian bisa bertahan sampai udah melewati 3 negara, dan kita percaya Tuhan akan terus memakai Kamila dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya ya. Dan juga buat setiap teman-teman semuanya yang ada di rantau, mari pada saat ini ketika sudah mendengar kisah daripada Kamila, kalian tidak sendirian. Amin. Yang pasti ada Tuhan yang bersama dengan setiap kita semuanya. Dan ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan juga menyediakan komunitas. Yuk, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kak Mila, jangan cepat putus asa ketika ketemu sebuah tempat komunitas mungkin yang gak nyaman buat saudara. Justru di situ tempatnya di mana saudara akan terus bertumbuh, terus kemudian menjadi berkat dan bahkan dipakai oleh Tuhan. Amin. Sampai ketemu di episode ICF Talk selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.